Pemirsa, dua warung hangus terbakar di Situbondo, Jawa Timur. Pemilik warung curiga kebakaran disengaja karena bukan pertama kali terjadi. Hah? Ya ber orang istilah. Bersih goreng enggak? Hah? Goreng enggak? Ada. Tamuka. Tamuka. Sebuah kebakaran hebat terjadi pada Minggu dini hari di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Tamuka. Dua warung menjadi korban sasaran api, yaitu warung kopi dan warung bakso. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Namun pemilik warung curiga dengan kebakaran yang terjadi pada warungnya. Seminggu yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang jasa. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Iya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi api? Harapannya ya tolong itu supaya memang karena alam apa karena ada yang bakar gitu. Saat kejadian, kedua warung dalam kondisi kosong karena sudah tutup sejak pukul 8 malam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara, api berasal dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar hingga menyambar kedua warung tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 3 orang pekerja terjebak di menara saat terjadi kebakaran di pabrik nikel di kawasan Imip, Morowali, Sulawesi Tengah. Lambat penanganan. Kebakaran hebat melanda pabrik nikel milik PT Huayu Nikel Cobalt di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Dalam kebakaran, 3 pekerja terjebak di atas menara pencucian gas buang. Ketiga pekerja berhasil diselamatkan usai dievakuasi oleh tim penyelamat. Kini ketiganya tengah menjalani perawatan intensif untuk luka bakar akibat paparan panas api dan asap. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang mahasiswa tewas terjatuh di sungai usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah, ke air, Om. Kenapa bisa itu? Dari arah ke Talas-Talapa itu, Om. Sama jatuh tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan? Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh? Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melilit ke kanan dan langsung jatuh ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Gagal menyalip, sebuah angkot ringsek dihantam truk dari arah berlawanan di Serang, Banten.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan 2 truk terjadi di Jalan Raya Jakarta, tepatnya di Kampung Nambo, Cirwas, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu malam. Kejadian bermula saat angkot melaju dari arah kanan dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang truk hingga tabrakan tak terhindarkan. Angkot pun ringsek karena terhimpit 2 truk. 2 penumpang dilaporkan menderita luka ringan, sementara sopir angkot menderita luka berat karena terjepit badan mobil. Jadi ada 2 truk dam sama truk diesel muatan pupuk, satunya angkot. Jadi korbannya ada 3, yang parahnya ada 2, yang selamat 1, total 3 korban. Sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Herbi. Korban selanjutnya dievakuasi warga setempat dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Terdesak terlilit utang pinjaman online, seorang pemuda merampok minimarket di Semarang, Jawa Tengah. Di luar dugaan, penjaga kasir dilukai pelaku berteriak hingga pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Maling di Indomaret, Jalan Udapayung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum jadi bulan-bulanan masa. Karena tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka lagi kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mahasiswa di Padang, Sumatera Barat dibekuk saat berfoya-foya di tempat hiburan malam. Mereka terekam CCTV mencuri mobil dan perhiasan di perumahan. Dua mahasiswa ini tidak menyangka akan dibekuk polisi saat menikmati hasil curiannya. Salah satu pelaku bahkan terlihat bingung dan sama sekali tidak mengira akan tertangkap di saat berfoya-foya. Keduanya langsung digiring keluar untuk pengembangan. Hasilnya satu pelaku kembali ditangkap saat tertidur di rumahnya. Mereka ditangkap setelah terekam CCTV mencuri mobil minibus dan juga menggasak sejumlah perhiasan di Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga 36 juta rupiah dan seluruh uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Jadi setelah kita amankan, kita lakukan interogasi awal dan menjurus ke teman yang bersangkutan. Selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Gadut Tenggelutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga mahasiswa dijerat dengan pasal pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 remaja bersenjata tajam melakukan penyerangan di SMA di Buton, Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang siswa dikejar hingga ke ruang guru dianiaya di hadapan kepala sekolahnya. Inilah penangkapan 3 remaja pelaku penyerangan sekolah di sebuah rumah di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi penyerangan bermula saat jam istirahat di salah satu SMA di wilayah Sampolawa. Ketiga pelaku menaruh dendam terhadap korban berinisial AW lantaran pernah mendapat tindak kekerasan dari teman-teman korban saat acara joget yang digelar di kampung korban. Para pelaku membawa senjata tajam dan mengancam sejumlah siswa yang sedang beristirahat di kantin sekolah. Ketiga pelaku akhirnya nekat mengejar korban hingga ke dalam ruang guru. Korban pun sempat dianiaya di hadapan kepala sekolah yang langsung berupaya menyelamatkan korban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Sementara pelaku berhasil ditangkap usai polisi melakukan pengejaran sejauh 35 km.
bahwa ada penyerangan dengan menggunakan sajam. Mendengar informasi tersebut, anggota kami turun ke TKP dan langsung mengamankan korban, dibawa di puskesmas, dan tersangka kami kejar sampai di wilayah hukum Polsek Batauga. Akibat penganiayaan, korban alami luka pada bagian kepala dan trauma. Saat ini para pelaku diamankan di Polsek Sampolawa untuk menjalani pemeriksaan dan kasusnya akan diambil alih Satreskrim Polres Buton. Video aksi kekerasan antar pelajar di Bandung viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Pemicu perkelahian berawal dari saling ejek pelaku dan korban. Ayo, ngapain diam? Sekelompok siswa berkumpul di sebuah lahan kosong di Badung, Bali. Salah seorang siswa diduga dibuli pelajar lainnya meski sudah tak berdaya. Peristiwa ini diduga terjadi di belakang sekolah SMK di Nusa Dua. Korban berinisial MFU, seorang siswa kelas 10, sementara pelaku berinisial AW, siswa kelas 12. Perkelahian diduga berawal dari saling ejek di antar siswa. Meski korban sudah meminta maaf, pelaku tetap melakukan tindak kekerasan pada korban. Telah melaksanakan mediasi yang dihadiri oleh pihak sekolah, kepala lingkungan, termasuk pelaku dan para wali atau orang tuanya. Hasil mediasi yang jelas pihak sekolah menyerahkan semuanya ke pihak kesekolahan dan akan menindak tegas. Meski sudah ada mediasi, namun proses hukum tetap berlanjut berdasar laporan korban. Sementara pihak sekolah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat.